ekspor produk sawit juga. Ekspor produk sawit itu sekitar 40,31 juta ton dengan nilai ekspor 35,79 miliar US dollar. Nah, apakah kondisi buruhnya seindah industrinya? Gitu, kita juga nggak tahu nih. Kita akan diskusi malam ini mengenal perburuhan di sektor perkebunan sawit yang akan disampaikan materinya oleh Bung Arba Asilalahi atau Mbak Devi, dipersilakan. Oke, terima kasih. Kita mulai aja ya, sambil menunggu kawan-kawan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Salam menyapa dulu. Pertama, yang kami hormati, ada di sini Bung Hendra, kemudian Bung Skala. Ini ada hanya satu kata lawan, terusus Ibu Mbak ya, Ibu Fitri ya. Salam menyapa, Bu Devi, Bu Sekjen, ada anggota juga kita, Bu Yupren. Mungkin artikel-artikel tentang kebun sawit kawan-kawan sudah buka ya. Yakin tentang perkebunan sawit kita sebenarnya sudah paham. Nah, sebagaimana tidak disampaikan oleh Bung Nel, bahwa sektor sawit itu adalah sektor unggulan non-migas. Selain daripada migas, sektor sawit jadi unggulan. Nah, bagian terbesar pemasoknya itu dari Indonesia, yang disusul oleh Malaysia. Nah, sebenarnya perkebunan sawit ini sudah sama-sama kita pahami, ini bukan barang yang baru. Semenjak zaman penjajahan, perkebunan sawit sudah berjalan. Pertama, perkembangannya itu dibawa dari Amerika Latin, itu di Kebun Raya Bogor untuk taman hiasannya, Istana Bogor, kemudian dikembangkan. Pertama kali pengembangannya itu adalah daerah Sumatera Utara, yaitu Marihat, dan juga Sokpindo, dan perusahaan lain. Jadi tentang bagaimana sektor sawit itu sebenarnya kawan-kawan dan kita semua sudah paham prospeknya bagaimana. Tinggal lagi karena materi kita ini tentang membahas tentang buruh, maka coba saya buka sedikit tentang mengenal buruh perkebunan sawit sebagaimana judul yang sudah kita rencanakan beberapa hari yang lalu. Kawan-kawan, sebelum masuk tentang buruhnya, saya memaparkan sedikit tentang potensi daripada sektor perkebunan sawit. Kenapa banyak pengusaha doyan sekali menanamkan modalnya ke sektor sawit? Selain daripada prospeknya yang luar biasa, sektor sawit ini adalah bentuk usaha yang paling murah. Saya berani katakan bentuk usaha paling murah untuk para pengusaha. Beda dengan para petani. Kalau petani itu untuk mendapatkan lahan itu dia harus memberi lahan. Bahkan bisa jadi ganti rugi. Jadi lahan itu sekitar kalau 1 hektar di kelompok masyarakat itu bisa mencapai angka 30 sampai 50 juta. Nah, kalau para pengusaha bagaimana? Tentu hanya dengan modalkan izin HGU. Apakah harga per hektarnya sampai dengan 30 juta per hektar? Tentu tidak. Kalau hanya untuk administrasi pembayaran segala macam surat menyurat, kalau menurut analisa kami hanya sekitar 5 jutaan sudah luar biasa tinggi. Maka para pengusaha itu lebih cenderung ke perkebunan sawit karena murah. Lahan yang dikelola itu bisa puluhan ribu.
Sementara hasilnya luar biasa. Kemudian investasinya jangka panjang. Hari ini tanam, rawat 3 tahun, sudah hasil, itu produksi itu bisa mencapai 30 sampai 35 tahun. Jadi cukup panjang. Nah, dalam jangka yang panjang itu, berapa sih keuntungan perusahaan? Ya luar biasa. Karena untuk mulai memperoleh laba atau profit dalam mengelola perkebunan sawit, itu hanya dimulai 0 hari sampai 3 tahun, ditambah 2 tahun, mulai produksi maksimal. Jadi hanya 5 tahun. Sementara umur 35 tahun. Maka ada 30 tahun waktu yang dimanfaatkan oleh perusahaan untuk mendapatkan keuntungan di situ. Jadi cukup panjang. Sekali tanam untuk 35 tahun. Berbeda mungkin dengan sektor lain. Selain sektor HTI itu tanam sekali selama 8 tahun, panen, tanam lagi. Jadi sungguh menjanjikan. Dan berkelanjutan. Kenapa berkelanjutan? Perpanjangan izin juga sangat gampang. Setelah memperoleh izin HGU pertama, perpanjangannya tidak sulit. Jadi paling tidak jangka panjangnya itu 35, perpanjangan kedua 30 tahun, berarti 65 tahun bisa mengelola lahan-lahan pertanian yang dulunya hutan dibuka menjadi lahan perkebunan sawit dengan masa tenggang waktu 65 tahun, cukup panjang kawan-kawan. Kemudian dampak pencemarannya terhadap lingkungan apa? Bisa dikatakan sama sekali tidak ada. Untuk sektor perkebunan dan pengolahan tandan buah segar menjadi CPO ya. Karena rata-rata di Riau ini pengolahan itu hanya sebatas menghasilkan CPO. Jadi bisa dikatakan pencemaran tidak ada. Karena hasil daripada limbah pengolahan tandan buah segar menjadi CPO itu bisa dikelola dengan baik. Biogas, setelah jadi biogas, materialnya sudah mendingin, bisa jadi pupuk. Bahkan dalam kondisi belum dibuat menjadi biogas, itu bisa ditebar langsung ke areal menjadi pupuk. Jadi dampak pencemaran lingkungan tidak ada. Tidak ada kekhawatiran dalam membangun satu perkebunan berikut dengan pabrik-pabriknya. Maka perusahaan paling senang itu berinvestasi di sektor perkebunan. Sangat menjanjikan. Bisa kawan-kawan lihat sendiri petani-petani sawit. Sangat menguntungkan. Tapi tanda kutip, jika permainan harga itu tidak dimonopoli oleh perusahaan sendiri. Nah, kalau perusahaan itu kan sudah punya asosiasi sendiri. Ada perhimpunannya. Jadi pangsa pasarnya mereka sudah memahami kemana ekspornya. Bahkan seperti kita lihat kemarin, harga minyak goreng melambung tinggi. Sementara harga beli TBS jauh di bawah harga-harga yang wajar. Contoh, kemarin harga terendah itu bisa mencapai 1.500. Sementara harga sembako kita per liter itu mencapai 3.000 per liter. Coba dibayangkan. Nah, jadi buat kawan-kawan semua, kenapa perlu ini jadi pengkajian kita? Kita kalau melihat dari sektor buruhnya, sebenarnya kalau cerita pekerja berat, maka yang besar gajinya adalah pekerja yang berat. Tapi buruh sektor perkebunan cukup berat. Resiko itu luar biasa. Memang resiko terdampak daripada lingkungan itu minim. Karena sehari-hari kami berhadapan dengan udara yang segar, teduh. Tapi energi yang terkuras luar biasa. Nah, pada kawan-kawan, yang menjadi topik kita tentang buruh, maka mulai saat ini saya mengingatkan kita semua bahwa selain daripada di unit kerja atau unit usaha masing-masing, mari kita coba membuka diri
Sebenarnya saudara-saudara kita yang di perkebunan itu bagaimana nasibnya? Coba kita kupas tentang hubungan industrial. Hubungan industrial antara pekerja dengan pengusaha banyak dibatasi oleh beberapa hal. Pertama, sumber daya manusia tenaga kerja. Sumber daya manusia tenaga kerja tidak dibutuhkan pendidikan khusus. Mungkin kalau sektor-sektor industri dibutuhkan tenaga skill yang sedemikian rupa, jenjang pendidikan sedemikian rupa. Sektor perkebunan, SDM itu tidak dibutuhkan. Punya keahlian, ada bahkan hanya cukup sebulan 2 bulan untuk mempelajari, kita sudah ahli mengerjakan apa pekerjaan di perkebunan itu sendiri. Jadi SDM itu tidak dibutuhkan pendidikan khusus, bahkan tidak ada pelatihan khusus kalau untuk sektor perkebunan. Barangkali hanya dibutuhkan tenaga skill supir ya, supir atau operator-operator. Namun kalau tenaga intinya seperti pemeliharaan, pemupukan, kemudian pemanen hasil, membawa hasil, pengolahan di pabrik, menjadikan CPO, itu skillnya itu biasa-biasa saja. Dan tidak butuh pelatihan khusus. Kemudian perselisihan hubungan kerja lebih mengedepankan damai. Kenapa? Nanti akan coba kami kupas. Lebih mengedepankan damai itu karena itu tadi. Sumber daya manusia itu sangat minim mengetahui tentang hukum, berorganisasi minim, sehingga perselisihan itu lebih dikedepankan damai, cocok sama cocok, walaupun merasa dirugikan daripada malas ribut, terakhir selesai perselisihan. Yang lebih parahnya lagi, di poin ketiga, kawan-kawan, tingkat kesenjangan sosial itu tinggi. Ini luar biasa ini. Kastanya itu luar biasa. Sebagaimana kawan-kawan ketahui, zaman penjajahan dulu ya, perkebunan itu bagaimana. Dan ini masih terasa sampai sekarang. Jadi kedudukan pimpinan itu dengan bawahan sangat terasa. Nampak levelnya. Dan susah untuk berkomunikasi saja dengan mereka sehari-hari susah. Karena memang apakah memang sistem manajemen seperti itu, rata-rata seperti itu tadi. Sebagai pekerja yang berlatar belakang pendidikan rendah, tentu akan minder berhadapan dengan para pimpinan yang sudah S1, S2. Apalagi sudah di atas mobil yang berkilat. Sementara pekerja tadi dengan lusuhnya, kumuhnya, bertatap muka dengan pimpinan tentu sangat canggung. Bisa dilihat juga tentang, apalagi tentang perumahannya, kastanya luar biasa. Kalau pimpinan itu levelnya jauh dengan pekerja yang rumahnya hanya ukuran 32 ya, 36 enggak sampai, 32 meter persegi. Keseharian hariannya itu juga mempengaruhi daripada pekerja itu, sehingga kesenjangannya terasa. Karena belum ada kami melihat yang namanya perkebunan itu bisa berinteraksi langsung dengan buruh itu keseharian. Padahal masyarakat atau buruh itu yang juga notabene adalah masyarakat. Setiap hari berinteraksi, ada kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan. Tapi kalau pimpinan itu sangat senjang, itu fakta. Pagi berangkat kerja, pulang malam sampai di rumah itu tutup pintu rapat-rapat, tidak ada komunikasi lagi. Karena sudah masuk jam istirahat. Sementara pekerja bagaimana? Setelah mereka pagi kerja, siang pulang sampai di rumah berinteraksi sosial, bergaul dengan masyarakat. Tapi kalau di perkebunan tidak nampak. Kemudian penerimaan tenaga kerja tidak sesuai dengan yang diiklankan. Ini banyak. Kalau iklannya ditayangkan itu luar biasa manisnya.
Tapi faktanya di lapangan tidak sesuai yang diharapkan. Nah, kenapa pekerja itu bertahan? Nah, nanti saya kita kupas. Padahal iklan tidak sesuai, tawaran tidak sesuai dengan perjanjian, tapi pekerja itu bertahan. Nah, coba saya masuk ke dalam wilayah daripada perkebunan itu sendiri. Bagaimana sebenarnya wilayahnya? Letaknya di mana? Salah satu poin yang saya sampaikan adalah lokasi dan pemukiman. Ini luar biasa lokasinya, ini sangat jauh. Ini yang menyebabkan minimnya ya, informasi, jarak tempuh ke pusat kota, kemudian pemukiman yang terkurung. Nah, lokasi dan pemukiman ini akan membatasi orang berinteraksi keluar. Informasi sangat minim. Ketika tadi ada jebakan, tawaran pekerjaan itu sangat gampang, indah didengar, begitu masuk ke dalam, tak mau bertahan. Karena apa? Berpikir untuk keluar. Jalan keluar itu bukan banyak. Jadi terjebak kita di dalam, mau tak mau bertahan. Terakhir bisa beradaptasi dengan rekan-rekan yang lain, karyawan yang lain, dengan suasana banyaknya minimnya fasilitas-fasilitas, termasuk juga memperjuangkan hak-haknya. Jadi faktor lokasi itu sangat menentukan. Sebagai contoh kami yang bergerak di bidang sektor perkebunan, dan kebetulan ini radius kami itu hanya sekitar 8 sampai 10 km dari pusat kota. Jadi kebetulan tidak jauh. Maka bisalah sedikit berinteraksi, ya membentuk serikat sesuai dengan harapan dari kawan-kawan, bisa bergabung dengan kawan-kawan federasi sebagaimana kita malam hari. Nah, bagaimana dengan perkebunan yang di dalam, yang jarak tempuhnya jauh, bisa sampai lebih daripada 70 km. Jadi lokasi dan pemukiman itu sangat menentukan ya nasib daripada buruh itu dalam memperjuangkan haknya. Karena luar biasa. Kita saja, ini kami contoh tadi, dengan jarak tempuh 25 km saja, mereka itu tidak mengenal serikat. Apa itu serikat? Tidak tahu. Sinyal juga tidak ada. Jadi bagaimana mereka bisa menilai informasi? Ini sekelumit tentang nasib perburuhan jika ditinjau dari lokasi dan pemukimannya. Perlindungan tenaga kerja. Masih kembali ke poin tadi. Efek jarak tempuh tadi. Jarak tempuh, medannya luar biasa. Sehingga apapun yang terjadi di tempatan itu, di lokasi tertentu, pasrah saja. Apapun kebijakan perusahaan, jika ada pelanggaran, mereka tidak bisa berkutik. Nikmati aja, selagi tidak pahit-pahit kali. Kalau masih bisa diapakan, ya diapakan aja. Kira-kira seperti itu. Kami sudah berinteraksi tadi, luar biasa keluhan mereka. Jadi untuk melindungi mereka, jika serikat yang berbicara, ya seperti itu. Kendalanya menempuh ke sana itu luar biasa. Maka kami coba tadi. Kemudian, jika diharapkan perlindungan tenaga kerja ini kepada mereka, kembali ke SDM tadi. Karena latar belakang tadi, menganggap bahwa serikat itu bagian daripada perusahaan. Nah, ini fatal sekali. Mereka tidak paham serikat. Dianggap yang datang ke dalam itu menjelaskan, apapun konsep-konsep perjuangan tentang tenaga kerja, mereka menganggap itu hanya bagian perusahaan. Susah. Makanya serikat pekerja atau serikat buruh dibuka atau diperluaskan sektor perkebunan yang di pelosok-pelosok. Itu harus butuh pimpinan serikat atau pengurus serikat yang getol, yang berani, dan punya waktu cukup. Jadi kalau dibandingkan dengan kami yang jarak tempuh sekitar 10, masih bisa lah bernapas kita. Masih ada waktu luas, sementara mereka luar biasa. Kemudian coba kita kaji tentang berserikat. Tadi saya sedikit tentang serikat. Halo?
Ah, satu dua. Ya, Halo, suara lanjut. saya jelas ya? Jelas orangnya. Nah, oke, saya lanjut ya. Oke, masuk kita ke poin 5 tentang berserikat. Tadi sudah saya kupas sedikit. Yang pastinya pekerja perkebunan itu paling awam berserikat dan paling takut berserikat. Karena itu tadi sumber daya manusianya, kemudian jarak tempuh ke lokasi itu. Jadi ketika mereka berserikat, khawatirnya dianggap pengusaha itu bagian daripada orang-orang kegiatan atau kebijakan dari perusahaan, mereka merasa terancam, takut. Maka awam dan takut itu sudah hal yang biasa untuk guru perkebunan. Jadi serikat itu susah berkembangnya. Kemudian gampang jenuh. Ah, ini lagi. Gampang jenuh. Buruh di perkebunan itu gampang jenuh karena apa? Mereka beranggap bahwa ketika menyampaikan tuntutannya atau perjuangan untuk haknya, ketika tidak terjawab oleh pengurus atau serikat yang membidang itu, atau serikat apapun namanya, mereka jenuh, menganggap mereka percuma melapor dengan serikat, sama aja. Padahal mereka tidak paham mana yang namanya normatif, mana tidak normatif, bagaimana memperjuangkannya. Tadi sudah saya jelaskan. Mereka berharap setiap apa tuntutan mereka terjawab. Karena serikat itu kan bukan usaha. Yang menentukan itu adalah perusahaan sendiri ditambah dengan perusahaan. Ya, pengadilan atau aset partit atau aset partit. Nah, mereka tuh jadi jenuh. Apalagi kalau dibebani iuran, percuma lah bayar iuran, sama aja terjawab. Nah, ini penyakit bagi buruh di perkebunan tentang berserikat. Kemudian individualisnya lebih menonjol. Nah, ini lagi. Nah, artinya begini, ketika saya seorang supervisor, mandor lah istilahnya, maka jabatan saya itu mandor itu sudah luar biasa di perkebunan dan sudah bagian dari manajemen dan bisa membuat satu keputusan dan kebijakan. Nah, artinya sangat disayangkan ketika posisi saya sebagai mandor atau supervisor terdegradasi apabila saya masuk dalam serikat, maka lebih baik saya pertahankan posisi saya ini daripada berserikat. Contoh. Kemudian itu tidak hanya sebatas bagian daripada manajemennya atau supervisor atau mandor, tetapi di kelompok pekerja lain begitu juga. Begitu dia punya rasa aman, ada kedekatan hubungan emosional dengan pimpinan atau atasan langsung, dia menganggap sudah angin surga. Dia tidak perlu lagi menganggap penting berserikat. Jadi yang penting selamatkan diri saya bisa aman. Padahal dia tidak tahu bahwa ketika sudah bisa duduk sejajar, berdampingan dengan pimpinan, komunikasi lancar, nah, dia tidak tahu bahwasanya ada haknya sudah dirampas. Hanya saja dia tidak sadar karena hubungan tadi sudah terjalin. Maka di perkebunan seperti itu. Tidak jauh beda lah zaman-zaman si Pitung dulu lah ya, gitu. Zaman di Delhi ya, kalau kita diangkat sudah jadi mandor ya luar biasa. Mohon maaf, istri orang pun jadi istri dia, kira-kira seperti itu. Itu nasibnya di perkebunan seperti. Jadi begitu dia sudah mendapat potensi sedikit saja, sekalipun dia bekerja keras, dia sudah menganggap dia bahagian dari segalanya. Penyakitnya. Kemudian kalau kita lihat persentase berserikat, ini saya kasih gambaran kepada kawan-kawan. Keinginan pekerja untuk berserikat itu hanya 30-50% dari jumlah karyawannya jika wilayahnya itu
di bawah daripada 50 km dari pusat kota. Artinya, jika perusahaan itu, perkebunan itu sekitar 50 km, itu tingkat keinginan daripada pekerja atau karyawan itu berserikat sekitar situ, angka 30 sampai 50%. Nah, bagaimana kalau di atas itu? Ada sampai 60 sampai 70 km jauh daripada jangkauan sinyal. Tentu tingkat serikatnya lebih minim lagi. Paling hanya sekitar 10 sampai 30%. Bahkan sama sekali tidak ada. Karena jarak tempuh tadi. Jadi kalau ada serikat dari luar mau masuk, tentu pikir jauhnya luar biasa. Terkecuali kalau ada karyawan itu membentuk serikat pekerja dari karyawan sendiri, serikat mandiri seperti kami buat. Tapi itu sampai sekarang belum kami terima data bahwasanya ada karyawan atau pekerja membuat serikat sendiri apabila perusahaan itu jauh di pelosok. Itu nggak akan ada. Dan sampai sekarang ini belum ada kita lihat. Kawan-kawan semua, tentang kesejahteraan pekerja. Coba saya kupas tentang upah. Upah pokok. Upah lain-lain, struktur dan skala upah, ini perjuangannya luar biasa. Oke lah kalau upah pokok, kita lihat ya, sesuai ketentuan UMK. Tapi tidak tertutup kemungkinan, masih banyak juga di perkebunan yang di dalam, upah itu tidak melihat daripada UMK. Suka-suka. Padahal perusahaan itu berbadan hukum. Ini banyak sekali. Termasuk upah-upah lain-lain. Upah lain-lain ini kalau istilahnya lembut atau tunjangan atau premi, ini hanya bisa diterima, dicapai oleh perkebunan yang seperti saya katakan tadi, jarak tempuhnya itu sekitar 50 km. Itu apa? Paling tidak katakanlah media atau serikat supaya jangan terpantau. Jadi untuk perusahaan yang radiusnya 50 km itu agak lumayan lah, agak terpedulikan. Tapi selebihnya itu harus jauh-jauh. Bahkan untuk struktur skala upah, sampai sekarang kami belum melihat etikat baik daripada perusahaan pengguna untuk menjalankan struktur skala upah. Ini yang kita tentang selama ini. Ada sisi bagian kecil, hanya paling tinggi sekitar 2% atau 3% menerima struktur skala upah. Lainnya pukul rata semuanya. Jadi yang masa kerja dia yang sudah 25 tahun dengan pekerja yang baru masuk itu sama. Ini luar biasa nasibnya. Kemudian tentang jaminan sosial. Ini tentang data kepesertaan. Ini sering jadi masalah. Kita nggak tahu apakah sudah didaftarkan atau belum. Ini sering kendala di lapangan kita lihat. Seyogyanya yang namanya buruh di perusahaan itu harus tercatat sebagai peserta jaminan sosial, baik itu BPJS Kesehatan, baik itu BPJS Ketenagakerjaan dan lain-lain. Ada di perusahaan perkebunan. Kami sudah lihat sendiri. Itu mereka jangankan terdaftar sebagai BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan. Terdaftar di Dinas Ketenagakerjaan atau tidak pekerjanya. Ini lucu. Dia perusahaan tapi rasa borong. Ini aneh ini. Banyak kejadian. Jadi supaya kawan-kawan paham nasibnya buruh perkebunan seperti itu. Belum lagi soal klaim santunan kawan-kawan. Ini sakit memilukan. Sebenarnya kalau santunan ini adalah sudah menjadi kewajiban perusahaan untuk memperjuangkan itu, mengambil hak-hak pekerja itu dari BPJS Ketenagakerjaan. Nah, tapi faktanya kami buruh-buruh perkebunan ini mengemis ini. Mengemis bagaimana supaya segera dibayarkan. Bahkan sampai mencapai 2 tahun untuk klaimnya. Padahal maksimal itu setelah tutup
kasus, artinya itu untuk pengobatan, maka itu jenjangnya itu jarak itu sekitar 6 bulan. Tapi untuk klaimnya saja sampai 2 tahun. Luar biasa. Padahal ini sudah tanggung jawab perusahaan. Seharusnya perusahaan marah ke pihak terkait BPJS Tenaga Kerja. Itu kenapa karyawan saya belum dibayar? Itu kan uang kami, uang perusahaan dengan uang pekerja. Seharusnya begitu, tapi tidak. Ini seolah-olah ada komunikasi di balik layar. Kenapa itu? Kalau bisa, walaupun ada berkasus itu, hak itu diabaikan lagi. Maka dengan lahirnya kami luar biasa perjuangan kami. Yang namanya serikat kami 2 tahun, ada kasus di situ 2 tahun belum dibayar. Begitu kita serikat, alhamdulillah mereka terjawab semua. Kami layankan itu sudah ke perusahaan. Ini tanggung jawab perusahaan. Bahkan sudah kami somasi itu pihak BPJS. Kami akan bergerak. Terjawab. Jadi luar biasa untuk jaminan sosial. Untuk klaimnya saja itu luar biasa. Nah, tentang pendidikan, bagaimana pendidikan di perkebunan? Tidak bisa dipungkiri lagi, kalau naik pendidikan formal, setingkat SD ke atas, ini sudah luar biasa, susah memperolehnya. Dapat kita nyami pendidikan itu, mulai dari SD, SMP, tapi ada sebagian wilayah untuk mendapatkan SD saya susah. Kenapa? Sekolah SD palingnya untuk perusahaan-perusahaan tertentu adalah TK atau PAUDnya. Tapi kalau SD umumnya itu sekolah itu di luar perusahaan yang jarak tempuhnya bisa mencapai 15 sampai 20 km. Coba dibayangkan. Kapan mereka anak itu persiapan mau ke sekolah? Berarti bangunnya harus jam 5 pagi. Karena rata-rata sekolah di sektor perkebunan itu tidak ada di dalam tempatan perusahaan itu, adanya di luar. Mereka tidak mau bangun di dalam karena banyak pertimbangan itu besar biayanya. Padahal kalau untuk di lingkungan kami sendiri, jumlah siswanya itu sudah luar biasa. Sudah hampir 50% memenuhi daripada guru sendiri. Tapi perusahaan tidak mau membuat sekolah khusus di dalam perusahaan itu supaya jarak tempuh. Ini sedih nih. Beda dengan kawan-kawan lain ya. Kemudian saya mau masuk ke tentang mempekerjakan tanggungan istri dan anak. Ini barang langka ini sebetulnya. Kita sebagai pengurus terlalu intens menyikapi ini. Bagaimana supaya pekerja tidak mempekerjakan istri lah saya katakan. Problem juga. Ya, dipekerjakan problem juga. Maka kami selaku pengurus mengambil tengah-tengah. Artinya pandai-pandai, jangan sampai atau bekerja itu jangan sampai yang terlalu berisiko supaya jangan berdampak kepada kesehatan dia, fisik dia. Kita sama-sama paham bahwasanya yang namanya bekerja itu adalah yang mempunyai hubungan kerja antara pekerja dengan perusahaan. Tetapi perusahaan merestui akan menganjurkan kalau keinginan dari pekerja sendiri untuk bekerja mendampingi suami bekerja itu kita tidak terganggu. Tetapi kalau dianjurkan bahkan ada rasa-rasa agak ditekankan, ini jadi persoalan. Kenapa digunakan istri? Ya itu lumayan. Daripada menambah. Kalau katakanlah ada 10 berarti kan sudah 20. Padahal yang menjadi tanggung jawab perusahaan adalah 10 orang. Ini luar biasa ini cara-cara seperti ini. Nah, kami coba tengarailah persoalan. Mulai pelan-pelan, pihak perusahaan sudah memahami. Tapi bagaimana dengan nasib buruh yang di pelosok-pelosok sana, yang belum ada serikat? Nah, coba kalau untuk kesejahteraan dan perlindungan pekerja perempuan, saya lebih tertarik dengan Bu Devi.
karena beliau yang paling merasakan, bahkan bisa menceritakan sedikit perjuangannya kaum Hawa. Itu nanti kami mintakan bantuan kepada Devi ya. Nah, sebelum masuk ke situ, hubungan kerja. Hubungan kerja, kalau di perkebunan itu sangat variatif ya. PKWTT ada, PKHL ada, kombinasi ada, kombinasi PKWTT, PKHL, kemudian borong, borong itu borongan ya, pakai istilah satuan nasib. Jadi PKWTT sudah sama-sama kita pahami ya. PKHL juga sama-sama kita pahami perjanjian kerja harian lepas. Jadi itu dia hari kerja itu tidak lebih daripada 20 hari. Pekerjaan itu variatif, berubah-ubah ya. Nah, yang menjadi lucunya itu temuan kita di lapangan PKWTT, tapi PKHL. Saya kasih contoh seperti ini. Sebenarnya jenis pekerjaan itu jenis pekerjaan yang masuk ke dalam kategori PKWTT. Contoh pemanen sawit. Itu PKWTT. Tapi haknya tidak terpenuhi. Sebagaimana haknya harus diterima selaku pekerja dengan kategori PKWTT. Dia masih menerima hak dia seperti harian lepas, PKHL. Salah satu contoh. Kemudian ada lagi seperti yang memilukan lagi, ini terutama buat mak-mak ini, itu pekerja perempuan. Jenis pekerjaan itu tidak berubah-ubah, ya, tidak berubah-ubah. Tetapi di set hari kerjanya itu tidak boleh daripada 20 hari. Bahkan diupayakan supaya kurang daripada 20 hari. Supaya apa? Tidak terpenuhi atau tidak termasuk dalam kategori PKWTT. Jadi jenis pekerjaan itu tetap tidak berubah-ubah, tapi supaya jangan lebih daripada 20 hari. Supaya tidak masuk kategori PKWTT. Nah, yang lebih lucunya lagi, seperti ini. Pekerjaan dia itu sebenarnya pekerjaan PKHL berubah-ubah. Berubah-ubah. Hari ini dia mumpuk, mungkin besok nyemprot, besok menyiangi. Tetapi hari kerja dia itu bisa mencapai 25 hari. Nah, di mana persoalannya? 20 hari seharusnya hari kerja yang sesuai ketentuan itu tadi, dengan kategori PKHL tadi. Tetapi dia bekerja 25 hari. Nah, yang 5 hari ini bagaimana? Ini dihitung upahnya, ya, dengan bahasa lain istilah premi. Ini tidak termasuk hari kerja. Jadi kerja itu kerja borong. Padahal dia bekerja 25 hari. Ini kan strategi perusahaan yang luar biasa ini merugikan pekerja, terutama pekerja perempuan. Saya ulangi ya. Kalau PKHL itu maksimal 20 hari. Tapi mereka pekerjakan sampai 25. Yang 5 hari ini ya, dihitung dalam bentuk premi atau istilah lain yang senilai upah 1 hari. Sehingga kalau di global keseluruhannya mencapailah upah itu 25 hari kerja. Padahal yang hari kerjanya itu yang terhitung hari kerja hanya 20. Yang 5 hari kerja itu tidak termasuk hari kerja alias kerja borong. Persoalan luar biasa ini. Kenapa pekerja itu mau? Nah, ini persoalannya. Tidak dipungkiri perusahaan-perusahaan berupaya bagaimana supaya pekerja itu banyak masuk ke dalam perusahaan. Supaya apa? Persaingannya tinggi. Apalagi sekarang ini, kesehatan kita sudah bayar kongsi dengan perusahaan. BPJS tenaga kerja kita sudah kongsi. Jadi perusahaan itu seenaknya saja menerima pekerja. Meski hubungan kerjanya pun tidak ada jaminan seperti apa. Itu contohnya tadi. Padahal
Kalau diikutkan aturan main itu mereka sudah bekerja 25 hari, berarti dan sudah mengalami 3 bulan berturut-turut, maka gugur kategori PKHL-nya sebenarnya. Itulah kombinasi istilah kami di sini PKWTT seperti PKHL. Baik, itu sebagai pembuka dari kami dulu. Untuk poin kesejahteraan dan perlindungan pekerja perempuan, mohon bantuannya lah pada Ibu Devi. Barangkali bisa dibantu. Masih ada orangnya? Ya, Bu Devi. Masih, Pak. Tapi kembalikan dulu. Ya dulu. Oke, kembali ke moderator dulu, Mas. Silakan Bu Fitri. Ya, oke. Terima kasih Pak Arbaa. Ini jujur ya, saya menarik banget nih bahas perkebunan sawit ya. Ini juga saya sambil lihat-lihat di Google karena memang masalahnya tuh emang sebesar itu gitu loh. Saya juga ini baca karena ada yang kecelakaan dan dia tidak dapat asuransi seperti itu kan. Nah, saya jadi penasaran ya, maksudnya peran pemerintah sendiri dalam perkebunan sawit ini gimana ya? Maksudnya kayak saya juga lihat di Riau nih, Riau ini kan termasuk salah satu tempat yang cukup besar ya, 2, berapa juta hektar itu kalau tadi saya nggak salah lihat ya. Gitu. Maksudnya itu kan jadi objek vital nasional gitu. Jadi peran pemerintah sendiri terhadap perkebunan sawit itu gimana sih gitu? Maksudnya apakah ya cuek aja atau memang sebenarnya ada aturannya, tetapi memang pengusahanya yang tanda kutip bandel gitu loh. Dia tidak mengikuti aturan pemerintah. Oke, saya jawab. Masih ke saya itu Bu Fitri? Iya Pak, masih ke Pak Harba. Jadi ini sebenarnya terobosan baru ya. Mohon maaf sebetulnya bukan untuk membanggakan diri. Kami sudah mencoba ini. Ini langkah-langkah yang nyata ya kami lakukan. Lahirnya serikat kami ini alasannya karena itu. Kalau saya katakan kepedulian pemerintah terhadap nasib pekerja buruh perkebunan, saya katakan 0. Kalau ada di bawah itu 0 sama sekali. Saya bertanggung jawab itu. Maka saya siap berdebat tentang itu. Kami belum pernah menyaksikan bahwasannya perusahaan pihak pemerintah terkait dalam ini yang bidang tenaga kerja mengundang serikat pekerja, mengundang perusahaan. Coba hearing, kira-kira apa persoalan sampai sekarang jauh panggang dari apa? Itu salah satu contoh keberpihakan daripada pemerintah terhadap pekerja buruh. Terlepas itu katakanlah perkebunan itu sudah menjadi objek vital nasional, itu hanya sebuah angin segar saja. Tapi faktanya di lapangan, kalau tidak sebenarnya, kalau memang jujur pemerintah pun berpihak kepada kaum pekerja buruh, tidak perlulah sampai seperti kawan-kawan lihat kita ya bersuara lantang di mana tempat kita suarakan perjuangan terutama tetap buruh. Sangat memilukan. Sebagai contoh, kemarin kita salah satu kita sudah bipartit tidak jawaban kita coba tripartit. Tidak ada panggilan daripada mediator. Itu kan salah satu. Begitu kita tekan dengan mau kerja baru dipanggil. Itu salah satu contoh. Jadi bisa saya simpulkan keberpihakan penanggung jawab ketenaga kerjaan ya untuk sektor perkebunan sangat minim. Demikian Bu. Oke, terima kasih Pak Palak. Mungkin bisa dilanjut dulu dengan Bu Devi. Sambil nanti tanya jawabnya sekalian saja, Bu. Kawan-kawan semua, izinkan saya diri dulu ya karena banyak teman-teman yang baru ini. Saya Devi Manurung, Solidaritas PT, selaku Ketua Serikat tersebut. Wah, Palak bisa di-mute dulu mic-nya. Udah di-mute kayaknya itu, Kak. Oke, saya ngambil ini, saya bacakan aja dari catatan saya karena saya nggak buat slide.
karena kebetulan juga lagi banyak kegiatan. Saya ngambil peran perempuan di perkebunan kelapa sawit. Kebanyakan pekerja perempuan itu ditempatkan di perawatan, seperti pemupukan, penyemprotan, sama pembersihan gulma di piringan pohon kelapa sawit. Kalaupun ada yang tinggi jabatannya itu seperti mandor, itu hanya beberapa orang saja. Kenapa demikian? Karena kembali lagi, penerimaan kerja, dia tidak melihat tamatan pendidikannya untuk di kalangan perkebunan itu sendiri. Makanya banyak ditempatkan di pekerjaan-pekerjaan yang tidak memakai skill. Meskipun yang dikerjakan mereka itu resikonya juga termasuk besar. Karena apa? Seperti pemupukan itu kan termasuk ada kimia di situ. Penyemprotan pakai kimia. Terus pembersihan gulma itu pakai alat seperti cangkul. Nah, kalau kayak pemupukan itu kan dia harus pakai APD. Nah itu dari kawan-kawan yang perempuan. Terus di perkebunan juga itu cenderung banyak pelecehan di situ. Kenapa? Banyak pelecehan karena perkebunan itu seperti yang disampaikan tadi, wilayah kerja yang jauh dari pemukiman bahkan pusat kota. Dan bahkan jarak pekerja satu dengan pekerja lain itu sangat jauh. Mungkin kayak di perkebunan itu main hektar gitu ya. Seperti contoh pelecehan yang terjadi itu mau buang air aja. Itu kan tidak ada toilet itu di perkebunan. Kalau dia mau pulang nggak mungkin. Nah, sementara dia sudah, maaf kata ini udah kebelet. Dibuang di areal situ. Nah, sementara pekerja bukan hanya perempuan saja, banyak laki-laki di situ. Nah, dari situlah terkadang pemicu terjadinya pelecehan. Belum lagi ada atasan yang suka menggoda. Awalnya digoda, nggak terima. Terus ada pemaksaan. Nah, banyak kawan-kawan pekerja perempuan takut untuk melaporkan itu. Karena mungkin sebagian mereka itu adalah hal yang wajar. Tapi kalau di kita, setelah kita pelajari itu bukan hal yang wajar. Itu adalah bentuk pelecehan. Itu tadi karena minimnya pendidikan kawan-kawan perempuan itu, jadi takut untuk melaporkan. Karena gini, kalau dilaporkan apa yang akan berimbas pada mereka? Jadi makanya mereka lebih banyak diam daripada melaporkan. Nah itulah ke depannya tujuan khususnya saya sebagai perempuan, bagaimana kawan-kawan itu memberikan pendidikan bagi kawan-kawan pekerja perempuan untuk bisa mencegah hal-hal yang sudah terjadi ke depannya tidak akan terjadi seperti itu lagi. Itu dari ke depannya akan kita koordinasikan dengan kawan-kawan yang terutama di perkebunan di lapangannya. Itu. Nah, yang selanjutnya itu hak maternitas untuk kawan-kawan perempuan. Yang seperti disampaikan Pak Arbaa tadi, status pekerja di perkebunan itu ada beraneka ragam. Ada PKWTT, PKWT, PKHL, ataupun borongan. Nah, kalau untuk yang PKWTT, itu kawan-kawan perempuan mendapat, semua pekerja perempuan memang mendapatkan hak, seperti cuti hamil, cuti haid, bahkan istirahat untuk menyusui. Akan tetapi, bagi kawan-kawan yang PKWTT, itu haknya dibayarkan oleh perusahaan sesuai undang-undang. Nah, yang jadi miris adalah ketika kawan-kawan perempuan
pekerja perempuan yang statusnya PKHL itu tidak dibayarkan. Nah, itulah tugas kami ke depannya untuk meminta perusahaan membayarkan itu. Karena di undang-undang dia tidak ada menuliskan status pekerja, tetapi hanya pekerja perempuan atau buruh perempuan. Jadi itulah yang kesenjangan sosial yang di situlah yang masih dirasakan oleh kawan-kawan pekerja yang masih berstatus PKHL. Bukan hanya itu saja, cuti hak sakit mereka tidak punya. Cuti hak tahunan juga mereka tidak punya. Karena apa? Karena mereka dibayar sesuai dengan hari kerja efektif mereka. Jadi kalau mereka tidak masuk, mereka tidak akan dibayarkan walaupun aturan yang sudah ada, kalau sakit pakai surat sakit, itu harusnya wajib dibayar, tapi tetap saja tidak dibayarkan. Jadi yang seperti disampaikan Kak Fitri, banyak sebenarnya di perkebunan ini, jangankan yang ada di undang-undang, peraturan yang mereka buat atau kesepakatan yang mereka buat itu masih banyak yang dilanggar. Jadi kita meminta hak yang sudah disepakati mereka saja, mereka tidak terima, apalagi yang tidak disepakati. Nah, peran pemerintah tutup mata tentang itu. Bahasa manis di kita. Ketemu sama pengusaha, diam. Ini kita bukan suujon, tapi banyak fakta. Damai bahasanya, karena apa? Selesai di bawah meja. Sementara kita kalau bisa selesai perselisihan itu di atas meja. Jadi kalau peran pemerintah pun tidak bisa ke pekerja perkebunan, kemana kita harus mengadu? Sementara pemerintah itu adalah penengah atau jembatan bagi kita bagi pekerja dan juga bagi pengusaha. Tetapi kalau pihak pemerintahnya pun sudah mereng ke kiri, ya kita mau mengadu kemana lagi? Itu aja sementara Kak Fitri. Terima kasih. Oke, makasih Kak Devi dan Wapalak ya. Mungkin ada rekan-rekan yang akan bertanya kepada narasumber kita. Dipersilakan. Aku mau tanya, Fit. Oh, silakan Pak. Iya, bisa ke Wapala, bisa juga ke Mbak Devi ya, sama aja. Pertama ini, di dalam perkebunan ini khususnya sawit, beberapa kali mendengar gitu ada asosiasi pengusaha gitu ya, asosiasi pengusaha sawit apa gitu lah, yang sangat berkuasa juga. Dia bisa membuatkan perjanjian kerja sekalipun perjanjian kerja bersama gitu, mengklaim perjanjian bersama sekalipun tidak mengajak berunding serikat pekerja di pabrik-pabrik, tapi mengklaim itu berlaku. Nah, itu apa nama organisasinya ya, dan seperti apa sih organisasi itu sepanjang kita tahu gitu. Itu aja dulu, makasih. Oke, terima kasih Pak Nelson. Mungkin Wapalak atau Bu Devi yang akan menjawab. Wapalak kabur kemana itu Pak Job? Masih mute? Oh, itu ada. Mungkin aku ada nanggapi sedikit ya, karena aku juga baru mengerti tentang asosiasi ini, karena berserikat baru awal 2019. Kalau yang saya tahu itu ada BKSPPS, Badan Kerjasama Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit se-Sumatera. Jadi dia dari mulai Aceh sampai ke ujung Sumatera, itu mereka punya asosiasi. Nah, perjanjian itu dibuat oleh asosiasi itu dengan beberapa serikat. Yang saya tahu kemarin itu di belakang BKSPPS itu ada serikat-serikat besar yang terdahulu yang menaungi di perkebunan. Jadi itu seperti PKB,
tapi untuk seluruh perkebunan yang ada di Sumatera, se-Sumatera. Jadi itu berlaku. Yang saat itu ya. Tapi sekarang ini itu sudah tidak berlaku lagi. Karena sudah banyak serikat-serikat yang ada di perkebunan, jadi itu tidak bisa dilakukan lagi BKS PPS itu sendiri. Kalaupun kemarin saya diskusi juga dengan Disnaker yang ada di sini, kalaupun tetap BKS PPS itu diusulkan, harus ada semua tanda tangan minimal ketua serikat di setiap perusahaan yang ada di Sumatera ini. Kalau tetap BKS PPS itu mau digunakan, gitu. Akan tetapi itu tidak akan bisa karena semua perusahaan dan semua yang ada serikat di perkebunan sawit ini kan sudah beda badan hukumnya. Itu yang saya tahu sekarang. Tapi kalau mau ditambahkan sama Wak Pala, silakan Wak. Oke, nambahin pertanyaan tadi rekan dong. Nah, jadi begini, ini paling serem ini berita ini. BKS PPS, Badan Kerjasama, Perusahaan Perkebunan Sumatera, atau singkat BKS PPS. Tadi sudah dibuka Bu Devi. Yang bergabung di dalam itu, itulah disebut BKS PPS. Perusahaan-perusahaan yang ada di dalam ini adalah berbeda badan hukum. Semuanya berbeda badan hukum. Jadi untuk PKB jelas tidak terpenuhi. Kemudian yang bertanda tangan menyusun PKB itu siapa? Adalah federasi. Ini juga cacat hukum. Maka coba PKB ini dicatatkan karena dia antar provinsi, berarti pencatatannya harus Dirjen Kemnaker. Mulai tahun 2018 itu tidak memperoleh lagi pencatatan sampai sekarang. Kalau sebelumnya ya, tapi PKB 2018-2020 itu tidak memperoleh pencatatan sama sekali. Bahkan surat dari Dirjen Hubungan Industrial Kemnaker itu sudah menjawab bahwa saya PKB tidak bisa dilanjutkan untuk memperoleh pencatatan. 2018 2021-2022 dicoba juga, tidak juga. Nah, inilah yang disayangkan. Ya. Kita menganggap bahwa saya perkebunan itu adalah barang yang mewah bagi bangsa Indonesia ini. Tapi nasib buruhnya tidak. Baru kita cerita di PKB saja pelanggaran sudah ada. Bagaimana lagi kalau konteks penggunaan daripada PKB itu sendiri? Kita nggak usah pungkiri, undang-undang ini aja yang sudah ditetapkan, pelaksanaannya minim di lapangan. Apalagi hanya sebuah PKB. Ini sangat merugikan kami kaum buruh. Maka kemarin kami coba berupaya, kelemahan kita tinggal di kuota saja. Tapi perusahaan sudah bersedia membuat PKB. Saya sampaikan kepada perusahaan, terpenuhi ini kuota 50% satu. Tidak ada kata tidak bisa membuat PKB. Saya abaikan itu PKB yang ada sekarang. Kemudian, kelemahannya ini mohon dicatat. Ketika kita minta pernyataan daripada perusahaan itu bahwa perusahaan itu menggunakan PKB, BKS, PPS, tidak berani. Katakanlah perusahaan A. Oh, kami pakai PKB ini. Betul. Apa jaminannya? Bahwa saya itu digunakan perusahaan. Ada surat keterangan atau surat pernyataan atau apalah yang membuktikan bahwa saya perusahaan itu menggunakan PKB. Tidak. Jadi si PKB itu hanya digunakan itu kita minta pertanggungjawaban bahwa saya PKB itu betul digunakan perusahaan. Tidak berani juga. Kacau. Saya sangat sensitif kalau soal PKB ini. Karena ini di sini sebetulnya banyak kebijakan-kebijakan perusahaan yang tidak tertuang dalam peraturan perusahaan, tapi dilakukan. Maka mau kita susun dalam satu PKB. Tapi sampai sekarang ini kalau upaya kami, mohon doa kawan-kawan. Maka kami berjibaku ini memenuhi kuota ini supaya dapat 50% satu. Jika ini terpenuhi, sudah pastikan kami akan bergerak berjuang mati-matian tentang PKB. Itu sekelumit, Bung Nel.
Untuk organisasi perusahaannya, untuk di bidang PKB itu KSPPS, Badan Kerjasama Perkebunan Perusahaan Perkebunan Sumatera. Kemudian kalau ke Perhimpunan Para Pengusaha Kelapa Sawit, GAPI, itu aja setahu kami. Demikian sementara Bu Fitri. Oke, makasih Wapala untuk penjelasannya. Ada pertanyaan lain dari Bapak Ibu yang join malam ini? Ada 19 orang. Aku mau ke Pak Nel dulu. Silakan. Kalau seandainya kami mengadu ke pemerintah atau ke Disnaker, tetapi pemerintah itu lebih pro ke perusahaan, terus kami ngadu ke mana nih Pak? Itu aja Pak Nel. Baik, tadi waktu aku langsung ya Mbak Fitri ya, ini tukar pikiran ya. Ya, silakan Pak. Nah, tadi waktu Mbak Devi menyampaikan itu gitu di awal, itu kepikir juga dan pengen menanggapi gitu. Jadi gini, kalau menurut aku, memang dalam hubungan industrial itu ada 3 pihak lah kita bilang. Ada pemerintah, ada pengusaha, kemudian ada buruh dan serikat pekerjanya. Kita seringkali di dalam diskusi-diskusi, seminar-seminar tentang hubungan industrial gitu ya, yang difasilitasi oleh Kemnaker biasanya, selalu menyebutkannya ini adalah hubungan yang seimbang dan setara gitu. Nah, tapi sebenarnya dalam praktek itu enggak gitu deh. Kita nggak pernah seimbang, nggak pernah setara juga. Nah, posisi pemerintah dikatakan sebagai regulator atau yang membuat peraturan gitu ya, kemudian akan menyeimbangkan kekuatan yang ada. Pengusaha dengan pekerja kan pasti lebih kuat pengusaha ya, maka dia hadir sebagai negara untuk membuat keseimbangan itu. Nah, itulah teorinya, itulah yang dikatakan, tapi dalam praktek enggak. Nah, dalam praktek seperti yang kawan-kawan alami ini, gitu ya, bahwa dalam hubungan pengusaha dengan pekerja, pemerintah ada, gitu, punya kecenderungan keberpihakannya kepada pengusaha, gitu deh. Nah, itu dari dulu sudah terjadi demikian. Ke depan juga masih akan demikian gitu. Nah, kalau kita lihat ke hubungan yang lebih luas gitu, ke negara misalnya ya, kita lihat juga deh seperti adanya Undang-Undang Cipta Kerja gitu kan. Nah, Undang-Undang Cipta Kerjanya ini kan inisiatifnya juga dari pemerintah gitu ya ke DPR. Semuanya total keberpihakannya adalah kepada pemodal. Nah, baru-baru ini keluar Permenaker gitu. Ini dalam skala lebih jauh gitu ya. Permenaker tentang upah, peraturan Menteri Tenaga Kerja. Nah, Permenaker ini mengatakan untuk upah kawan-kawan kita di sektor padat karya, terutama garmen, kulit, sepatu gitu ya, yang berorientasi ekspor, itu bisa dikurangi 25%-nya. Padahal ada undang-undang yang lebih tinggi yang mengatakan bahwa pembayaran upah tidak boleh lebih rendah daripada upah minimum gitu ya. Oke. Nah, di situ jelas bahwa paradigma yang menempatkan pemerintah itu sebagai penyeimbang atau sebagai tempat mengadu, itu sebenarnya menurut aku sih paradigma yang sesat. Gitu. Nah, jadi yang betul adalah terjadi hubungan antara pengusaha dengan pekerja, ini hubungan yang kompetitif sebenarnya. Kalaupun kita berusaha untuk mensinergikannya, silakan, tapi sebenarnya ini kompetitif karena masing-masing punya tujuan. Seperti pengusahanya untuk profit dan kita untuk kesejahteraan. Peran pemerintah punya kecenderungan berpihak kepada si pengusahanya. Itu terjadi di berbagai belahan dunia juga. Kenapa? Karena pengusahanya perlu modal, perlu pajak dan sebagainya gitu ya. Nah, jadi terus bagaimana dong kita gitu kan? Bagaimana dong kita sebagai serikat pekerja? Aku pikir kita tetap harus kembali kepada tujuan dibentuknya serikat pekerja. Itu kembali ke sana lagi.
baik tujuan yang ada sekarang kita tuliskan di dalam anggaran dasar kita masing-masing, maupun tujuan yang dibuat oleh pendahulu-pendahulu kita ketika menciptakan atau mengadakan serikat pekerja. Dulu kan nggak ada serikat pekerja. Waktu revolusi industri, terjadilah industri di mana-mana nggak ada serikat, kemudian orang berkumpul gitu ya, mengkonsolidasikan diri para orang-orang, para buruh, kemudian membentuk serikat dan melakukan perlawanan. Gitu. Nah, sekarang pun seperti itu. Jadi kepada siapa kita mengadu, kita nggak akan mengadu, tapi kita membuat tujuan untuk memperbaiki kondisi perburuhan, kita mengorganisir diri dalam serikat, kemudian kita akan memperluas jaringan kita akan dekatkan diri kita kepada anggota, dan bersama-sama dengan itu semua berusaha membalikkan keadaan, memperbaiki kondisi perburuhan gitu. Menurut aku gitu. Kalau memang harus mengadu, mengadulah pada anggota. Karena dia yang punya serikat, dia juga lah sebenarnya kekuatan serikat. Itu menurut aku sih. Tapi silakan kawan-kawan yang lain. Ya, terima kasih Pak Nel. Saya juga mau bertanya lagi nih. Mungkin di Indonesia ini kan banyak sekali ya perkebunan sawit juga, salah satunya di Riau atau mungkin di Jambi juga ada, saya sambil lihat di internet juga. Nah, ketika kita akan berserikat nih, maksudnya kita bisa learning ke mereka gitu, maksudnya kita bisa belajar juga dari mereka bagaimana sih sistem manajemen serikatnya mereka, apakah bisa diterapkan di tempat kita atau tidak, apakah hal itu bisa dilakukan di serikat kita gitu loh Pak, untuk Wapalak. Oke, langsung nyambut. Nah, sebenarnya terobosan yang kami lakukan saat ini, ya seperti ini sebenarnya. Di kisi-kisi kemarin yang pertama ada saya sampaikan itu melebarkan sayap. Sebenarnya dengan federasi-federasi sebelumnya kita sudah patah arah. Jadi harapan kita terobosan yang kita lakukan ini bisa menjadi buah pikir buat kawan-kawan di sektor perkebunan. Jadi saya sampaikan tadi, katakanlah untuk perusahaan sendiri, bagaimana pengertiannya lah katakan supaya bisa berserikat berkembang di dalam. Peluangnya itu sangat besar. Cuma kesiapan kita itu tadi. Pertama, kalau di pihak pengusaha sendiri lah, tidak terang-terangan ya, tidak berani terang-terangan menolak sekretariat atau mempersulit. Ya, intimidasi mungkin tidak ada, cuma di depan kita, kalau di belakang kita nggak tahu. Nah, persoalannya saya ceritakan tadi. Begitu kita mau mengembangkan itu, kesiapan kita itu yang sangat tinggi, karena jarak tempuh tadi. Oke lah, seperti kami kita kan sudah berinteraksi nih, ya perusahaan tuh sudah apa? Karena jarak tempuh kita tidak terlalu jauh dari pusat kota. Mungkin Pak Pres minta ngopi, kita Wapalak ngopi kita bisa. Nah, tapi bagaimana dengan perkebunan lain yang jauh daripada? Tapi sebenarnya peluangnya luar biasa. Kalau bisa kita mencoba menggali ini supaya mereka itu bisa mau bersikap, apalagi menjadi bagian daripada kita. Demikian dulu. Oke, Wak, terima kasih. Rekan-rekan yang lain ada pertanyaan atau mau menanggapi pembahasan kita malam ini? Dipersilakan. Aku tambah ya Kak Pit ya. Boleh, Kak. Paradigma pekerja perkebunan ini, mungkin selama ini pekerjanya dianggap bodoh, jadi bisa dibodoh-bodohin. Itu yang selama ini yang menurutku ya. Tapi dengan lahirnya serikat kami ini, kami akan merubah paradigma itu. Jadi terserah kalian mungkin menganggap kami bodoh, tapi kami tidak bisa dibodohi lagi.
gitu. Jadi dengan adanya perjuangan-perjuangan atau dibilang perlawanan bisa juga. Karena apa? Kalau kita diam, mereka akan begitu terus gitu. Karena di perkebunan ini apa yang diucapkan mereka, apa yang ditulis mereka, itu adalah peraturan bagi yang mereka buat gitu. Walaupun peraturan itu melanggar sebenarnya. Jadi disitulah kami akan merubah itu gitu. Serikat pekerja yang ada sekarang itu tidak seperti yang dahulu kala mungkin ya. Yang ada masalah anggota selesai dengan pengurusnya saja gitu tanpa melihat tanpa memperjuangkan kasus anggotanya itu. Jadi makanya itu tadi kami mencoba membangun atau mulai memberikan pendidikan bagi kawan-kawan yang berserikat ataupun yang tidak berserikat, bahwasannya serikat kami bukan seperti itu, gitu. Jadi kami ingin ke depannya untuk merubah paradigma itu, ya terutama untuk ke kawan-kawan pekerja dulu, gitu dan lebih banyak memberikan pendidikan-pendidikan itu, biar mindset mereka terbuka gitu, pola pikir mereka juga terbuka gitu. Itu Kak Fit. Oke Bu Devi, jadi akan tetap dilakukan pendidikan seperti itu ya, supaya lebih memahami juga apa itu berserikat dan tujuan kita berserikat itu seperti apa gitu. Oke, mungkin dari anggota SPIS-nya juga, timnya Wapalak di sini juga saya lihat ada beberapa yang hadir, Pak Franky atau Pak Jufri. Dipersilakan, pasti banyak nih pengalaman atau cerita keluh kesah atau suka duka berserikat di sana. Colekin lah Wapalak itu teman-temannya. Dibuka dulu mikrofonnya Pak Jupri. Kira tadi punya Wapalak hidup di mikrofonnya. Bawa Saya dengar suaranya ya. Bisa Pak. Selamat malam semuanya ya. Itu pertanyaan Bu Fitri tadi, suka duka berserikat. Udah banyak kecewanya sebenarnya Bu. Apalagi yang membuat PKB waktu itu serikat sebelah ya federasinya. Jadi kalau cerita di kebun itu sama yang disampaikan Bu Devi tadi, sebenarnya yang lebih kecewa itu masalah hak perempuannya gitu. Entah pun Bu Devi karena dengar cerita dari saya sendiri itu kemarin ya dinaikkan lagi ya Bu Devi. Jadi terkait masalah yang kayak pertanyaan Pak Bung Nelson tadi antara BKS PPS dan gabungan perusahaan perkebunan tadi, pertanyaannya cuma satu aja ya, mana tahu bisa Pak Nelson juga menjawab. Kita kan federasi, apakah federasi ini tidak ada juga kumpulannya di pusat sana yang sama seperti federasi sebelah, bisa membuat perjanjian ke pengusaha-pengusaha kelapa sawit yang ada di Sumatera ini untuk mengakomodir agar karyawan-karyawan yang ada di perusahaan perkebunan itu patuh kepada PKB yang sudah dibuat federasi gitu. Atau memang ada unsur-unsur menakut-nakuti, menambah serikat yang ada di perkebunan itu sendiri gitu. Mungkin itu aja dulu pertanyaannya itu panel. Oke baik,
Pak Nelson mungkin bisa menanggapi pertanyaan dari Pak Jupri. Iya, ini kita lihat sistem di Indonesia ya. Nanti kita bandingkan dengan yang ada di luar negeri juga sebenarnya untuk perbandingan yang disebut dengan industri sektoral gitu. Nah, kalau industrinya secara sektoral itu mempunyai organisasi-organisasi usahanya. Seperti tadi ada di perkebunan. Kalau dia di pulp dan kertas ada namanya API, Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia, dan seterusnya. Mereka mengorganisir di sana dengan baik. Nah, kalau kita di serikat pekerja, jenjangnya adalah seperti ini. Ada organisasi-organisasi di tingkat pabrik, seperti yang kawan-kawan ada. Kemudian itu bergabung menjadi namanya federasi. Nah, setelah federasi bergabung menjadi konfederasi. Seperti itu ya. Nah, kemudian kita lihat, apakah dimungkinkan bagi sebuah federasi atau konfederasinya untuk melakukan perundingan PKB dengan asosiasi pengusaha? Jawabnya adalah tidak dimungkinkan di sistem kita. Kenapa? Karena di sistem kita mengatakan begini, di dalam tata cara pembuatan PKB ya, Permen nomor sekian gitu, dikatakan gini, PKB dibuat oleh pekerja dan pengusaha yang mempunyai hubungan kerja. Nah, itulah dia pasal yang membuat kita sulit, gitu. Ini tingkatannya Permen tentang tata cara pembuatan peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama. Nah, apa akibat dari peraturan itu? Akibatnya, bayangkan seperti ini. Aku adalah dari federasi. Anggotanya salah satunya SPIIS. Gitu. SPIIS mau berunding PKB, aku menjadi nggak bisa ikut. Karena aku tidak punya hubungan kerja dengan PT Inti Indosawit. Aku nggak punya kan? Nah, jadi pertanyaan tadi sudah terjawab. Itu menjadi tidak bisa dimungkinkan serikat pekerja membuat satu kekuatan untuk berunding PKB dengan siapapun. Gitu deh. Sebenarnya asosiasi pengusaha juga sama seperti GKS PPS tadi. Dia pun tidak bisa membuat PKB dengan perusahaan lain, dengan serikat pekerja lain, gitu. Kalau dia tidak punya hubungan kerja langsung. Nah, hal itu sudah terjawab ya di kasusnya SPIIS, bahwa PKB yang mereka buat tidak berlaku untuk SPIIS karena SPIIS tidak terlibat di dalam pembuatannya. Itu dia, itu untuk sistem Indonesia. Ini sebenarnya sangat merugikan kita karena kalau kita lihat di Undang-Undang tentang Serikat Pekerja Serikat Buruh, itu dikatakan salah satu fungsi serikat adalah untuk merundingkan PKB kan, fungsi pengurus, perannya. Nah, yang dimaksud dengan serikat pekerja termasuk juga federasi dan konfederasi kan, selain tingkat pabrik. Nah, jadi kalau lihat undang-undang itu harusnya kita bisa merundingkan. Tetapi Permenakernya tentang tata cara pembuatan PKB itu membatasi nggak bisa. Hanya mereka yang punya hubungan kerja. Nah, berbeda dengan yang di luar negeri gitu ya, kalau kita lihat di Eropa, di Amerika, mereka memang organisasinya, industrinya sektoral, gitu. Sektor kertas, sektor metal, sektor energi, sektor tambang dan gas, gitu ya. Nah, organisasi sektoral inilah serikat pekerjanya di tingkat nasional yang berunding PKB dengan organisasi sektoral pengusahanya, gitu. Mereka berunding PKB. Dapat hasilnya di tiap-tiap perusahaan tetap bisa merundingkan PKB, tapi tidak boleh lebih rendah dari apa yang dirundingkan di tingkat nasional. Itu aja bedanya, Bung Jupri. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Nelson. Cukup jelas ya Pak Jupri bahwa dalam tata cara pembuatan PKB itu dibuat oleh pengusaha dan pekerja yang memiliki hubungan kerja seperti itu. Di sini ada, saya lihat ada nama Ibu Deborah. Ibu Deborah dari mana ya? Bisa open mic, Bu? Ya, selamat malam Bu. Selamat malam untuk Bapak. Malam.
Saya dari SP Solidaritas PT TYE. Satu ini ya, perusahaan dengan Bu Devi ya? Ya, Bu Devi ketua serikat kami, Bu. Nah, iya, betul. Mungkin di sini bisa sedikit diceritakan Bu untuk kondisi atau serikat di sana seperti apa dan sekarang tuh sedang memperjuangkan apa gitu loh Bu. Kalau untuk sekarang ini Bu, kami lagi menangani kasus cuti haid dan juga kontaminasi pada tanaman. Sambil duduk lah Bu. Kondisinya saat ini jelas kami itu dengan pengusaha saling tidak enakan, karena kalau berurusan dengan pengusaha atau tepatnya manajemen di tempat kami bekerja itu seperti tidak bisa berkomunikasi dengan baik, Bu. Maunya mereka itu ya mau mereka, tidak bisa didiskusikan dengan pihak serikat, dan kami juga di sana tidak dianggap ada serikat. Karena baru-baru ini aja setelah masalah cuti haid, baru perusahaan itu mengeluarkan peraturan perusahaan. Begitu, sedikit begitu aja, Bu. Oke, terima kasih Bu atas penjelasannya dan perkenalannya. Balik lagi ke sektor persawitan, mungkin Bapak Ibu yang lain ada pertanyaan atau ingin menanggapi diskusi kita malam ini? Itu ada Pak Anto Lubis itu, aktivis perkebunan juga. Bisa lah open mic Pak Anto. Oke, Pak Anto, salam kenal Pak Anto. Masih malu-malu kayaknya, Bu. Oke, kawan-kawan, ada pertanyaan atau diskusi lanjutan tentang tema malam ini? Dipersilakan, kita masih ada waktu 30 menit ke depan. Izin Bu Fitri. Silakan, Wak. Oke. Saya sedikit memberi masukan aja nih. Nih, saya di jum-jum sebelumnya, bahkan dalam acara pelatihan Palembang, di jum-jum pernah juga saya sampaikan. Barangkali bisa jadi catatan kita lah. Saya yakin semangat berserikat di federasi kita ini luar biasa, dan punya semangat untuk mengembangkan. Ini kan sudah ada serikat pekerja di sektor sawit, ada 2 ya. Sebenarnya ini sudah membuka peluang untuk memperluas sayap federasi. Saya memberi masukan. Potensi memperluas federasi ini terbuka luas. Karena sudah saya paparkan tadi tentang situasi perburuan di sektor sawit sangat menyedihkan. Tambah lagi, kita ada keinginan untuk memperluas sayap federasi kita. Tentu alangkah baiknya ini coba kita sentuh. Kami sudah membuka jalan sebenarnya. Barangkali federasi punya pemikiran seperti yang kami sampaikan ini, atau rencana untuk memperluas federasi. Jadi tidak hanya terkungkung di sektor kertas ataupun sektor pemasok kertas.
ada federasi yang awalnya bergerak di sektor logam ya. Tapi sekarang sudah berkembang ke sektor perkebunan. Nah, mereka bisa lakukan itu. Kenapa kita tidak? Kami sudah membuka jalan, menjelaskan tentang serikat-serikat di perkebunan, bagaimana nasibnya, bagaimana peluangnya. Ini kami sudah bukakan. Sebenarnya ini tawaran yang cukup bagus ini dari Pak Nel kemarin, itu memberikan kesempatan kami untuk menceritakan tentang perburuan di sektor kelapa sawit. Nah, apa yang bisa kita petik di sini? Jika federasi mempunyai komitmen untuk memperluas sayapnya, tidak hanya terkungkung di sektor kertas ataupun pemasok kertas, ya ini kesempatan. Karena saya agak minder juga melihat kawan-kawan yang awal dari sektor logam, tapi sudah merambang sektor perkebunan. Kenapa tidak kita lakukan gitu? Kalau memang kita punya kemauan untuk memperluas federasi ini. Karena pangsanya itu luar biasa. Karena kalau kita lihat dari atas satelit hamparan sawit yang cukup luas, berbagai macam perusahaan. Nah, jadi saya memberi masukan kepada kita semua, saya pimpinan pusat, apakah ini menjadi momen yang pas ataupun menjadi catatan penting untuk memperluas federasi ini kembalikan kepada kita semua lah, dari pimpinan pusat yang membidangi ini. Saya rasa itu sementara itu. Oke, terima kasih Wapalak. Mungkin ini juga PR untuk kita semua, khususnya pimpinan pusat yang akan menjabat mungkin 5 tahun atau 4 tahun ke depan nanti. Mungkin bisa dicatat untuk hal itu ya. Berikutnya ini ada Pak Anto Lubis yang angkat tangan. Mungkin akan open mic. Dipersilakan Pak Anto. Oke, sepertinya masih belum bisa open mic. Di sini juga kita lihat ada Opung ya. Opung mungkin perwakilan juga dari pimpinan pusat. Bisa open mic, Pung, untuk menanggapi diskusi malam ini. Ya, bisa open mic, open video, oke juga ini. Mantap. Saya susah tuh menanggapi yang mana ini. Kalau pernyataan Arab itu menjadi tantangan aja. Dia sebuah informasi, ada potensi penambahan yang kontaan di federasi. Dan itu sebuah informasi yang valid. Dan kita sesuatu harus punya strategi lain lagi kan gitu. Tapi saya yakin gini, Pak Wapala yang nakal kayak kita bisa rekrut, apalagi yang tidak baik kan begitu. Jadi saya kira bersama dengan beliau masih lebih mudah jalan untuk merekrut kawan-kawan perkebunan. Nah, itu dia. Yang nakal aja bisa kita ajak berkawan, nah, kan gitu. Nah, saya kira itu dari saya. Sorry Wapala. Oke, terima kasih Opung. Untuk kawan yang lain? Mungkin dari siapa ya di sini ya? Mbak Fit, boleh saran sedikit aja? Silakan Bu. Memang kalau setiap pekerjaan kita kan ke PKB ya kan. Kalau bisa di setiap PKB itu usahakan jangan pernah peraturan perusahaan atau SOP perusahaan tuh masuk ke dalam PKB. Karena itu lebih susah kita untuk ininya gitu loh.
Karena sudah tercantum di situ. Gitu aja sih Mbak Pit. Udah saya kurang ini ya, soalnya maksudnya kalau untuk membahas saya kurang. Nah, saya tahu sistem sawit itu sistem feodal ya kan. Itu aja. Oke, terima kasih. Oke. Terima kasih. Mungkin itu untuk kawan-kawan kita yang sedang berjuang untuk membuat PKB, itu ada saran dari Ibu Okti ya. Oke. Mungkin ada saran atau masukan lagi dari kawan-kawan semuanya. Ada Pak Wahyono dari SP Riau Power. Bisa open mic, Pak. Perkenalan dulu, Pak. Sepertinya masih belum bisa ya, kawan-kawan. Itu Bung Anto Lubis mana itu ya? Kok belum nongol itu? Itu sektor perkebunan juga itu dari Siak itu. Iya, ini udah dipanggil tapi masih belum open mic juga. Pak Anto Lubis. Oke, sepertinya Pak Anto Lubis belum bisa bicara. Mungkin dari Wapalak, Wak, ada yang ingin disampaikan lagi, Wak, mengingat kita masih punya waktu 20 menit ke depan. Oke, terima kasih. Masih saya ke saya itu ya. Gila, saya bintang kejoranya ini kayaknya nih. Ini opung ange ini lihat topi saya ini. Ini tanjak nama ini, Bung, bukan topi ya. Oke. Sebelum apa ya, itu barangkali nanti saya menambahkan sedikit. Tadi poin saya tadi tentang pengembangan daripada federasi kita ini untuk sektor sawit. Nah, saya sangat berharap, ya kami lah ya sektor perkebunan, tolong terus beri motivasi, ya, terutama kami untuk di federasi ini kan masih baru ya, ya tentu perlu banyak belajar, yang berserikat, barangkali bisa jadi nanti remnya blong ya, tolong diingatkan, seperti apa kata Pak Pres. Kepala ini kalau nggak dipelihara ini remnya bisa blong kan. Kadang-kadang ya seperti itu. Untuk suatu keputusan yang harus dibuat rem blong ya harus kita blongkan. Maka sebagai masukan kepada kita, itu kan grup kita ada ya. Tadi saya terpukau oleh Bung Nel tadi ya. Saya kaget betul. Bahwa di grup itu dikasih pertanyaan singkat dan jawaban harus singkat. Saya nggak nyangka kalau pertanyaan singkat dan harus dijawab singkat. Nah, itu bagian daripada interaksi. Saya paling senang kalau di grup itu hidup, nggak macam kuburan gitu. Jadi mulai sekarang ini, ya itu salah satu contoh dari Bung Nel. Saya sangat terpukau dari itu. Terkadang kita di grup itu menganggap dapat informasi sudah skip atau dihapus. Tidak ada upaya menanggapi. Karena kalau kita menanggapi di grup itu, padahal sebenarnya yang diharapkan itu ada lisan kita berkomunikasi. Tapi masih pakai jari kita. Sebenarnya itu masih kekurangan sama kita. Untuk menata kalimat itu, mencurahkan isi pikiran kita, dituangkan dalam bentuk tulisan. Itu bagian dari ekspresi. Saya berpesanlah kepada kita. Mungkin saya paling rewel ya di grup. Ada informasi sikit saya kirim atau berita apa menanyakan. Paling tidak setiap ada komen daripada kawan-kawan kita tanggapi, menunjukkan kalau kita masih ada gitu. Jadi itu saja sih. Grup kita banyak ya, banyak. Maka saya lihat itu ini kebanyakan grup nanti keluar nggak enak gitu. Padahal harapan kita sebenarnya grup itu bagian daripada salah satu komunikasi kita untuk pertama
mengkuat silaturahmi. Yang kedua, saling berbagi ilmu. Terkadang pantun saya untuk Bu Fitri aja agak terpesona, kan? Itu masih pantun. Nah, belum hatinya gitu. Jadi saya mengingatkan semua, ini apalagi Bung Asri ini. Ini pantunnya ini banyak ini. Nah, saya tegur aja dia pura-pura nggak nengok, dia tegur aja. Nah, jadi berinteraksi kita. Jadi saran kepada kita, hidupkanlah grup itu. Saya paling senang grup itu, saya jadikan dua grup, ya, grup federasi dan grup Sulisi Kredit. Saya jadikan grup kedua setelah grup keluarga. Bayangkan itu. Jadi jangan kita jadikan grup itu hanya sekadar menerima informasi. Seharusnya informasi kita pada habis, kita telanjangi apa sebetulnya informasi. Saya kadang-kadang informasi dari Bung Nelu sangat bermanfaat, sama saya teruskan ke bawah, saya kaji ke bawah. Itu saja sih saran pendapat buat kita semuanya. Ini kebetulan hari ini Bung Asri lagi aktif ini. Tolong Bung, bagaimana konsep kita tentang perkebunan? Yuk kita jalankan. Nggak usah takut. Nggak akan dicekal kita di jalan. Nah, aku ke situ, kan gitu. Nah, itu sementara ini. Terus. Gimana? Maju terus, Wak. Ini betul ya. Oke, Bu Fitri, kembali dulu. Oke, terima kasih Wak Palak. Jadi mungkin karena sektor sawit juga baru ya di federasi dan sangat berharap untuk terus diberikan motivasi. Mungkin salah satu caranya adalah dengan kita komunikasi di grup seperti itu ya. Jadi nggak cuman kita ngasih informasi terus oh ya udah cuma informasi kayak gini aja, tapi kita belajar ada feedback dari tiap informasi yang kita dapat seperti itu. Mungkin bagi kawan-kawan juga jangan pernah takut untuk memulai berbicara, karena ketika kita tidak memulai kita tidak tahu nih kita kurangnya di mana, kita salahnya di mana. Semua orang pernah salah, tapi setidaknya kita bisa mencoba memulai dulu seperti itu. Nah, 15 menit terakhir mungkin dari Bu Devi selaku narasumber juga malam ini, ada tambahan informasi atau menanggapi diskusi malam ini? Ya, terima kasih Kak Fit. Sama kayak Wapala, sebenarnya itu curahan hati. Wapala, curahan hati dengan federasi atau kawan-kawan serikat yang ada di federasi. Saya juga merasakan itu, karena apa? Kita di federasi tergolong baru, tapi kami harap kawan-kawan semua bisa merangkul kami di situ, karena jangan sampai kami salah pilih dengan federasi, enggak harusnya. Karena kalau jujur saja, kalau masih begini, perjuangan kita jalan sendiri-sendiri, meskipun kita punya federasi, saya tidak menutup kemungkinan bisa cari yang lain, jujur. Karena yang saya terus terang yang kami serikat mengalami seperti itu. Kayak seperti inilah kita diskusi online, yang hadir pun itu terus, sementara kita federasi banyak, anggota serikat kita banyak, pengurus serikat itu banyak, tapi yang hadir itu aja. Jadi kita pun pernah saya sampaikan juga, kami di perkebunan juga ingin tahu apa sih permasalahan-permasalahan yang ada di sektor pulp kertas. Jadi pun kami berharap kalaupun ada kasus-kasus atau masalah-masalah yang di perkebunan, kawan-kawan dari sektor kertas pun bisa ikut bergabung. Bagaimana cara penyelesaiannya, bagaimana cara mengatasinya, atau solusi apa yang harus kita lakukan, seperti itu. Jadi jujur ini memang curahan hati gitu, tidak bisa dipungkiri. Karena kami juga ingin banyak belajar tentang itu, karena kita udah satu federasi. Jadi satu federasi itu kita harus bisa tahu keluh kesah di antara
kawan-kawan serikat yang lainnya gitu. Bersyukur malam ini kita bedah tentang perkebunan yang jujur yang disampaikan Kak Fitri tadi. Kita sektor perkebunan adalah sekarang ini salah satu devisa tertinggi negara, tapi kesejahteraan untuk pekerjanya itu masih jauh, sangat jauh, dan kesenjangan sosial itu memang terlihat sekali kalau untuk di perkebunan. Itu udah kami rasakan berbelas-belasan tahun, yang kami yang termasuk tergolong baru sudah merasakan bagaimana dengan Wak Pala yang sudah puluhan tahun, yang bahkan sampai pensiun mungkin ya Wak ya. Terima kasih untuk kawan-kawan yang hadir. Terima kasih Pak Nelson, terima kasih Opung yang telah memberikan masukannya. Terima kasih juga rekan seperjuangan Wak Pala di sektor perkebunan. Ya saya juga di sektor perkebunan juga banyak yang harus saya pelajari, karena saya juga masih banyak butanya, karena Wak Pala lebih banyak terjun ke lapangan, sementara kami lingkupnya kecil. Jadi dari situ aja sebenarnya banyak kawan-kawan, terutama perempuan, yang masih sangat jauh kesejahteraannya. Itu tugas kita, Wak. Sama-sama kita berjuang kelak untuk memperjuangkan bagaimana kawan-kawan bisa kita PKWTT-kan biar setara dengan kawan-kawan yang lain. Itu aja. Semoga kita sehat-sehat semuanya. Besok lusa kita sudah bulan tahun. Saya pribadi maaf kalau ada kata-kata salah. Semoga di bulan Ramadan nanti, bulan puasa, kita bisa menjalannya dengan baik, dan amal ibadah kita diterima sama Allah, dan kita sampai ke Lebaran di bulan depan. Amin. Terima kasih Kak Fit. Ya, terima kasih Kak Devi. Ya, benar juga sih yang tadi katakan Kak Devi, karena jujur saya juga baru tahu, baru diskusi malam ini sangat bermanfaat, karena saya pribadi jadi tahu bahwa di perkebunan tuh memang seperti itu ya ternyata. Bahkan kayak baca beritanya aja kok kayak miris sendiri gitu loh. Jadi kayak pengen bantu tapi bingung dari mana. Mungkin kita bisa sharing lah gitu kan. Jangan karena kita bekerja di bidang pulp and paper, tapi kita tidak bisa bantu masalah teman kita di perkebunan sawit. Jadi kita bisa sharing lah, intinya seperti itu. Itu juga PR untuk federasi, mungkin pengurus ke depan seperti yang disampaikan curahan hati Bu Devi dan Wak Palak seperti itu. Jadi tetap rangkul walaupun kita berbeda sektor, tapi tetap kita rangkul untuk membantu mensejahterakan pekerja di sana. Oke, ini untuk 8 menit terakhir saya kembalikan ke Pak Nelson atau Opung sebagai penutup diskusi malam ini. Dipersilakan. Ya, ini bentar. Nanti penutupnya Opung ya, karena pimpinan pusat. Nanti penutupnya gitu. Aku masih sebagai peserta juga. Kawan-kawan, di grup aku sharing tentang yang namanya Chat GPT itu ya, OpenAI Artificial Intelligence, kecerdasan buatan gitu. Nah, aku mau tunjukkan sedikit aja, mungkin ini bisa berguna juga digunakan untuk kita, untuk buruh. Jelas orang lain menggunakan, pengusaha menggunakan, semua menggunakan. Mungkin kita juga bisa menggunakannya untuk membantu kerja-kerja kita gitu. Aku coba tunjukkan sebentar ya. Gini deh, kawan-kawan, ada mau ngasih pertanyaan nggak sama aku tentang perburuan? Satu aja, apa aja deh. Oke, misalnya pertanyaannya bagaimana memperkuat serikat pekerja gitu ya. Nah, ini aku asal aja, aku juga belum coba pertanyaan ini. Kayak ini nih Pak Nelson, barusan tadi sebelum diskusi saya sharekan ke salah satu grup kerja saya, dan beberapa ada yang ngerespon. Pertanyaannya cuma satu, emang masih ada serikat ya? Nah, itu pertanyaan satu, tapi kita bingung jawabnya seperti apa. Mungkin di satu sisi berarti kurang apa ya? Kurang sosialisasi tentang berserikat itu apa dan tujuan kita berserikat itu apa. Itu sih yang kealaman malam ini sama saya. Pertanyaannya cuma satu. Itu kita sebut aja pertanyaan yang retoris lah ya, retorika. Itu pertanyaan itu dia tahu serikat itu ada, tapi karena serikat itu nggak bisa dia rasakan, maka muncul pertanyaan seperti itu. Maka responnya adalah kita harus bisa membuat
serikat itu dirasakan oleh mereka. Ya. Nah, mungkin jadi pertanyaannya mungkin kalau seperti ini, bagaimana mensosialisasikan serikat pekerja? Misalnya begitu ya, Fit ya? Boleh nggak Iya, gitu, Fit? betul. Kawan-kawan sudah kelihatan belum di layar? Sudah. Udah ya. Aku tanya aja nih sama ChatGPT ini. Kalau nggak salah ini katanya Margasila Lahi, tapi entahlah. Bagaimana mensosialisasikan serikat pekerja? Nah, kita lihat apa jawabannya. Bagaimana mensosialisasikan serikat pekerja? Bentar. Nah, ini dia menjawab nih. Aku baca ya. Berikut adalah beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mensosialisasikan serikat pekerja. 1. Sosialisasi melalui media sosial. Serikat pekerja dapat membuat media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn untuk menyebarkan informasi tentang serikat pekerja dan kegiatan-kegiatan yang diadakan. 2. Membuat brosur dan selebaran. Serikat pekerja dapat membuat brosur atau selebaran yang berisi informasi tentang serikat pekerja dan tujuan dari serikat tersebut, organisasi tersebut. Brosur atau selebaran tersebut dapat disebarkan ke masyarakat melalui kantor pos, posko kampanye, atau acara-acara tertentu. 3. Mengadakan acara sosialisasi. Serikat pekerja dapat mengadakan acara sosialisasi seperti seminar, workshop, atau diskusi terbuka untuk membahas masalah-masalah yang dihadapi oleh para pekerja dan memperkenalkan serikat pekerja kepada masyarakat. 4. Berkolaborasi dengan organisasi lain. Serikat pekerja dapat berkolaborasi dengan organisasi lain seperti organisasi mahasiswa, organisasi masyarakat, atau organisasi non-pemerintah untuk memperkenalkan serikat pekerja kepada masyarakat dan meningkatkan kesadaran tentang hak-hak pekerja. 5. Membuat konten edukatif. Serikat pekerja dapat membuat konten edukatif seperti video, artikel, atau podcast tentang serikat pekerja dan kegiatan-kegiatan yang diadakan. Konten tersebut dapat diunggah ke media sosial atau website serikat pekerja untuk diakses oleh masyarakat secara luas. 6. Mengadakan aksi kampanye. Serikat pekerja dapat mengadakan aksi kampanye seperti unjuk rasa atau mogok kerja untuk menarik perhatian masyarakat dan media tentang isu-isu yang dihadapi oleh pekerja dan keberadaan serikat pekerja. Aksi kampanye tersebut dapat menjadi momentum untuk memperkenalkan serikat pekerja kepada masyarakat secara luas. Itu kawan-kawan jawaban dari ChatGPT yang mungkin Margasila Lahi ini. Itulah dia. Gitu ya. Aku sih cuma mau bilang, biar bagaimana itu adalah alat bantu yang bisa kita gunakan untuk meriset, mencari informasi, dan sebagainya deh. Dia belum tentu 100% benar, tapi bisa sangat membantu. Itu aja, makasih. Kembali ke Opung. Itu aplikasi ya Pak? Apa? Itu aplikasi. Iya, itu aplikasi yang gratis. Yang sekarang sedang booming dan jadi inilah gitu ya, jadi perdebatan di mana-mana gitu. Spill linknya dong, Pak. Oke, linknya aku share di sini ya. Sebenarnya ada tadi yang masuk aku share di tadi sini ya? sebentar aja. Ini aku langsung copy paste, copy. Oops. Chat. Oke, ini linknya. Oke. Ya, itu dulu kembali ke kawan-kawan. Kembali ke Opung.
Opung minta tolong untuk closing diskusi malam ini karena diskusi malam ini merupakan diskusi terakhir sebelum kita off dulu di bulan Ramadan. Gimana? Bagus modulasinya? Halo, tes. Bagus, Pung. Bagus. Oke, terima kasih Pak Nelson, Pak Wakpala, sama moderator yang lihai. Oke, Zoom malam ini membuat kita terbuka ya. Ada sektor perkebunan dengan narasumber yang menjelaskan secara detail ya. Dan itu membuat kita menjadi lebih dekat mengenal perkebunan. Walaupun sebenarnya kita melihat perkebunan itu biasa-biasa aja kan. Karena lihat di jalan banyak perkebunan, tapi kita nggak pernah masuk di dalam tentang perkebunan. Hari ini telah dijelaskan oleh kawan-kawan apa persoalannya, apa tantangannya, dan apa harapannya. Saya kira ini sesuatu yang bagus. Terima kasih buat narasumber dan juga kawan-kawan, terkhusus ya Pak Nelson ya, yang terakhir telah memberikan sebuah aplikasi baru ya. Saya juga baru dapat tadi di WA Group. Saya sendiri juga memahaminya kurang paham. Tapi begitu dipraktekkan di aplikasi ini, di Zoom ini, oh itu yang dimaksud. Gitu. Oke, atas nama pimpinan pusat, mengucapkan terima kasih untuk semua para narasumber dan juga moderator yang luar biasa. Tetap semangat, ya, jangan mengeluh, terkhusus Bu Devi ya, apa-apa, ya. Telepon kemarin nggak jadi ke Pelalawan, ada miskomunikasi ya. Oke, selamat malam, terima kasih. Demikian bersama pimpinan pusat. Semoga kita sehat semua, terkhusus bagi kawan-kawan yang menyambut ibadah puasa. Selamat beribadah. Selamat malam untuk kita semua. Kembali kepada Pak Nelson. Terima kasih. Terima kasih narasumber, terima kasih moderator, kawan semua. Bung Nelson tadi minta pantun ya? Aku bisa bikin pantun. Aku sebentar ya. Aku bisa bikin puisi untuk Wakpala atau untuk Fitria lah ya. Nah ini lihat nih, lihat nih. Boleh. Lihat nih. Di ChatGPT ya. Lihat nih. Aku bacakan. Aku bilang puisi untuk temanku Fitria. Oke, kita lihat. Aku bacakan ya. Fitria, engkau bunga yang cantik, berkilau di antara rumputan yang hijau, tumbuh kokoh di tengah tantangan hidup, menjadi sosok yang tegar dan mulia. Kau selalu ada di saat duka dan suka, menjadi teman setia yang selalu berada di sisi, memberi kekuatan untuk menghadapi segala hal, membantu menyelesaikan masalah dengan bijak. Fitria memiliki hati yang tulus, tak pernah memandang siapa dan dari mana, siap membantu tanpa pamrih dan batasan, membuat semua orang merasa dicintai dan dihargai. Terima kasih Fitria karena menjadi temanku dalam senang dan duka. Kau selalu ada, semoga kita selalu bersama dalam kebahagiaan dan mampu menghadapi setiap tantangan hidup dengan gagah melalui serikat pekerja. Nah, gimana? Pinter nggak aku bikin puisi? Thank you. Udah paten kali itu. Oke, ya.
Silakan dicoba. Baik kan? Kita tutup dulu ya. Makasih semuanya ya. Sampai jumpa lagi. Berarti ini terakhir ya sampai Terima dengan kasih. nanti puasa ya atau gimana? Masukan dari kawan-kawan. Break aja lu, break. Sambil Nanti kita bahas di grup ya. Habis kongres baru kita buka lagi. Kongres masih kelamaan, Mei. Habis inilah ya, habis puasa kita lanjut lagi ngobrolnya ya. kerja kali ya. Sinyalku putus-putus. Aku mau kasih pantun dulu, Bung Nel. Kalau kawan-kawan mau puisi dari aku, tinggal bilang ya, nanti aku buatin ya. Nah, aku mau kasih pantun aja. Silakan. Jalan-jalan ke kota Palembang. Cakep itu dong. Cakep. Ulang ya. Jalan-jalan ke kota Palembang. Cakep. Ke Tanah Riau mencari duit. Oke. Kalau mau federasi kita ini lebih berkembang, kembangkanlah di sektor sawit. Itu aja. Aku juga bisa pantun. Ajar. Jalan-jalan ke Jakarta. Jangan lupa ke Jalan Sawit. Kalau kongres ke Jakarta, jangan lupa bawa produk-produk sawit. Acau. Aman tuh aman. Nanti COD aja COD. Kalau aku pengen PMP aja ya, itu ke Opung. Baik kawan-kawan ya, sampai jumpa ya. Oke. Terima kasih.